بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fid din azakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan curahan limpahan rahmat, hidayah serta inayah Allah kepada kita sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita dalam majelis yang berbahagia ini dalam rangka salat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan tafaqquh fid din. Faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fid din azakumullah. Agama Islam intinya itu adalah akidah. Akidah yang kita yakini ini akan menimbulkan satu dorongan di lisan kita, di amal perbuatan kita. Oleh karena itu akidah ini sangat penting yang kita ikat dengan kuat, yang tidak bisa ditembus dengan keraguan, kebimbangan. Ya, akidah itu diambil dari kalimat aqdun, ikatan. Yang diikat dengan kuat. Yang diikat ini apa? Yang diikat itu kalimat la ilaha illallah. Ini yang diajarkan seluruh para rasul. Ya, seluruh para nabi. Semua misinya adalah kalimat la ilaha illallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dari 23 tahun masa kenabian. Yang 13 tahun di kota Makkah untuk mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Jadi diajarkan makna, artinya, kemudian diwujudkan di dalam amal perbuatannya. Sehingga di kota Madinah yang 10 tahun itu begitu ayat turun, nggak ada yang keluar dari lisan mereka para sahabat kecuali sami'na wa ta'na. Masuk akal enggak masuk akal? Ya. Bertentangan dengan kondisi lingkungannya, keluarganya ataupun enggak, tetap diterima. Wah, ini enggak cocok, saya ini orang Jawa. Ini enggak cocok, saya orang Madura. Ini enggak cocok, saya orang Sunda. Saya enggak cocok ini. Enggak ada itu. Kalau sudah faham betul kalimat la ilaha illallah, ya, maka begitu ada ayat turun, masuk akal enggak masuk akal. Ya, cocok enggak dengan kebiasaannya, dengan hawa nafsunya, yakni dengan lingkungannya, dengan adat setempatnya, tetap diterima. Ya, itu demikian. Banyak ayat-ayat yang enggak cocok dengan logika kita. Salah satu contoh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu, Allah akan kasih rezeki dia min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka dan tidak diduga. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Jalan keluar dari apa? Dari segala permasalahan hidup dunia selama kita masih hidup. Ya. Apa hanya urusan ekonomi? Tidak. Ekonomi, rumah tangga, semuanya. Termasuk masalah negara. Kalau negara kita banyak utang, kalau negara kita punya problem yang banyak sekali, nggak ada jalan keluar kecuali takwa. Allah akan berikan. Ya,
jalan keluar sudah. Problematika hidup bangsa ini akan keluar. Akan dapat jalan keluar. Itu demikian. Di dalam ayat-ayat yang lain banyak sekali yang menjelaskan, ya, jika satu bangsa mau beriman, ya, lau anna ahlal qura amanu wattaqau, mereka mau beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, sungguh kami akan bukakan barokah. Barokah itu apa? Subutul khair, tetapnya kebaikan pada sesuatu. Ya, barokah itu mendatangkan kebaikan. Ya, apa yang turun dari atas dari langit ke bumi, apa yang keluar dari bumi ke atas, ini semuanya barokah. Ini janji Allah. Nggak masuk akal sudah. Ya, iman dan takwa mendatangkan barokah dari langit dan dari bumi. Bertakwa memberikan jalan keluar dari segala macam problematika hidup. Kemudian dengan takwa itu juga Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak disangka, tidak diduga. Bisa terima ndak ini kira-kira? Ya, bisa terima ndak ini dalam praktek hidup sehari-hari? Ini ayat. Ya, ini. Kalau kita diajari oleh guru kita, semuanya ini dihitung matematika 1 tambah 1, 2. Itu matematika. Kalau rezeki tidak bisa dihitung dengan matematika. Ya. Allah Ta'ala berfirman, ya, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang yang melata di muka bumi ini kecuali rezekinya itu ada pada Allah. Termasuk manusia. Ya. Nah, itu demikian. Termasuk apa? Istri kita, anak kita itu tanggungan Allah. Allah yang beri rezeki. Ya. Percaya tidak kira-kira? Ya. Kalau dihitung matematika banyak orang tidak percaya itu. Gaji saya cuma berapa, mau punya anak banyak. Dari mana coba? Enggak masuk itu. Makanya kalimat la ilaha illallah ditanam dulu, yakin enggak? Ya. Ketika umat Islam dapat pengumuman mau diserang dari Romawi, dari Persia, orang-orang munafik senang, tepuk tangan, gembira. Ayo kan, mati kan. Ya, karena kekuatan senjata, ya, dan juga jumlah pasukan kalah jauh sudah. Nah, itu demikian. Kenapa? Karena kalkulasi mereka itu otak. Tapi orang yang beriman tidak begitu. Tauhidnya sudah mampan. Ya, jangan dikira orang mati itu kalah. Justru orang-orang yang mati di medan perang itu dia mendapatkan kemenangan. Itu yang dicari, bukan kemenangan dunia, bukan. Makanya ndak gentar. Ya, dikasih tahu begitu, hadza ma wa'adanallahul haq, ini yang dijanjikan oleh Allah benar adanya. Allah akan bukakan yakni pintu surga dengan jalan pintas. Lewat apa? Lewat mati di medan perang. Ya, kalau saat niki ngoten umpamane ono londo nang ngene Surabaya sampean siap enggak? Anakku sik cilik-cilik Ustaz, itu gitu. Ya, buktinya dulu waktu Ambon itu saya cari teman-teman di opo sapa siap berangkat. Gak ono sing siap. Wedi opo? Ya, takut apa sudah? Itu saudara kita dibantai. Ya. La ilaha illallahnya ini kurang. Ya, masih takut ini, takut miskin, takut ini. Lah itu begitu. Ya, kita hidup ini hanya cari ridho Allah.
Ya karena ibadah itu maknanya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal a'mali wal aqwali dhahiratan wa batinatan. Segala sesuatu yang diridhoi, yang dicintai oleh Allah, baik itu ucapan, perbuatan. Ya. Baik yang dohir maupun yang batin, yang nampak maupun yang tidak nampak, itu ibadah. Kita diciptakan untuk ibadah, ya, dalam rangka cari ridho Allah, ya, dalam rangka supaya dicintai oleh Allah. Kita menghamba, ibadah itu maknanya apa? Penghambaan. Orangnya namanya abdun, budak, kawulo. Ya, kita ini budaknya Allah. Kalau Allah berfirman, nggak ada jawaban lain kecuali sami'na wa ata'na. Itu demikian. Ya, ini banyak dari kita. Kenapa sih umat Islam ini tidak menang-menang? Kenapa pertolongan Allah kok jauh? Sebetulnya dekat lah. Ala inna nasrallahi qarib. Ya, ingatlah pertolongan Allah itu dekat, ndak jauh, ndak. Cuma umat Islam gak gelem Islam. Umat Islam ndak mau syariat. Ndak mau ibadah, ndak mau tunduk, ndak mau patuh, ndak mau cari keridhaan Allah, ndak mau cari sesuatu yang dicintai oleh Allah. Ya, kalau ndak percaya Sak Sidoarjo ini sampean apa? Data. Sing gelem syariat Islam, karo ndak itu kira-kira akeh ndi? Yang nolak sama yang orang Islam loh ya, jangan non Muslim loh ya. Yang nolak sama yang nerima itu banyak mana? Kenapa kok menolak? Karena orang Islam tidak ngerti Islam. Orang Islam tidak paham Islam. Kalau kita fahamkan dengan pemahaman yang benar, ini nanti jadi musuh setiap orang. Ya, itu gitu. Mosok wong sakmene iki salah kabeh. Kan gitu dalilnya. Oh, umumnya wong itu mosok keliru kabeh. Sing bener awakmu tok dah. Lah itu begitu. Ya, ini. Kita ajak ke syariat Islam ndak mau. Kalau ndak percaya anggota dewan itu yang mayoritas Islam sampai tanya itu. Gelem ndak karo syariat Islam? Ayo, ketokan driji. Gak gel? Alasannya apa? Iya, pertolongan Allah itu dekat. Kalau kita mau jalankan syariat Allah. Masalahnya yang jalankan syariat Allah ini orang Islam tidak senang sama syariat Allah. Untuk bisa nerima syariat ini akidahnya harus benar. Akidahnya harus lurus, siap betul. Ya, Rasul mempersiapkan sahabat itu untuk sami'na wa ata'na 13 tahun dari masa kenabian. Inti dari akidah ya ini sudah. Ya. Akal iki sampean dekek dhisik plek wis jalan no syariat. Masuk akal ndak masuk akal tak jalankan sudah. Ya. Saya cerita diri saya bukan ngejokno bukan. Karena saya sebelum nikah itu tahu gambaran saya sudah ngaji. Ya, gambaran nanti saya rumah tangga itu bagaimana paham saya. Ya, makanya ya ini begitu saya ngelamar sama istri, ya walaupun tidak kerja, pengangguran wani, bukan bonek, bukan enggak. Ya karena apa? Rasul memerintahkan kita itu untuk segerakan begitu. Nek wis gak kuat kongkon, wong Surabaya hawane panas. Gak ngenteni pekerjaan dulu ndak, nyelametno agama dhisik. Nanti Allah akan beri nahnu narzukukum wa iyyahu. Tak cekel ini sama saya, ayat ini tak cekel sama saya. Nah, itu. Nikah. Setelah itu istri gajinya kok lebih besar dari saya. Lereno. Karena yang punya kewajiban ngingon itu bukan istri, bukan. Kalau istri punya power, ada bekal untuk berani sama orang lain, saya enggak boleh itu.
berhenti mangan sambel karo kerupuk aku sing ngingoni. Zamane Pak Harto, setiap kakak penduduk Surabaya harus ada peserta KB apa gitu, harus ada dulu. Sama saya naik kon KB tak ulino karo. Iya, itu sudah dari awal komitmen. 16 bulan punya adik. 18 bulan punya adik. Ya. Terus sampai anak 8 mencret dari wong Jawa. Ya, tapi saya tidak peduli itu. Ya, karena ini ajaran Nabi kita. Tazawwaju wadudal walud. Ya, nikahilah wanita nek disenggol iku wis mana. Manaan. Ya, ojo sing gabuk ndak jangan. Itu yang manaan disenggol tok wis jadi. Nah, itu begitu. Iya. Itu disuruh nyari begitu. Ini Rasulullah yang nyuruh. Ya, bukan sembarang orang kalau saya yang nyuruh, jangan. Ada sahabat itu, ya Rasulullah, mereka orang kaya bisa infak, saya tidak bisa infak. Sedangkan mereka, saya sholat malam, dia sholat malam, saya puasa, dia puasa. Ya Rasulullah, tolong doakan saya supaya cepat kaya. Jawab Rasulullah, kawin mana? Kawin mana luru pendapatannya pancet ya nopo kira-kira. Ya, datang lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kawin mana? Loh. Telu pendapatan pancet bebane tambah. Ya nopo kira-kira? Bingung. Dugi lagi ke Rasulullah, ya. Ya apa ya Rasulullah? Rabia mana wis papat. Barang papat kok sik pancet iki ya opo iki opo bener. Tapi sahabat meyakini apa yang disabdakan Rasul pasti. Ternyata dibukakan pintu rezeki itu dari keluarga istrinya. Ada pengusaha ini, ada pengusaha ini. Akhirnya apa? Jadi orang kaya. Ya, istrinya 4 jadi anaknya banyak. Sahabat ini. Karena apa? Itu sabdanya roh. Kalau yang ngongkon saya jangan sampean balah. Karena itu sabdanya Rasul. Ini kaum mana lu? Rasul yang ngomong. Makanya saya pegang, kalau Rasul ngomong saya pegang sama, karena Rasul tidak berkata kecuali wahyu yang diwahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, itu. Kalau yang nyuruh saya jangan mau sampean. Banyak ikhwan yang datang, Ustaz, saya mau belajar apa? Belajar poligami, belajar kok poligami ya apa sih? Itu. Tak tanya anak sampean piro? Telu ojo dhisik nek wis 6 rini ya. Lho kok iso Ustaz? Kan enggak ana dalile. Dalil yang tersurat enggak ada, yang tersirat ada. Dalil tersirat itu tanggung jawab. Iya, kalau sampean nduk Malaysia ditakoki gaji sampean piro? Oh iki gak berat iki. Enggak di zaman Rasul enggak gajinya, enggak tanggung jawabnya itu loh. Gak kuat wis dipegat kok enak. Ya, itu. Nek anak 6 itu wis mateng. Wis tuwuk ditangisi anak, ya, jalan ke depannya itu tahu. Nek anak 6 monggo tak golekno malah. Lho iya wis moro nang nggonku belajar tak golekno karo aku. Lho itu begitu. Ya karena apa sudah Yang kedua, istri ndak mungkin minta cerai karena apa anake wis Lho ini ilmu sampean cekeli. Nek kepingin rabi mana sing nom-nom iki. Nek sing tuwek guys. Ya, lho itu begitu. Ya, itu sudah mateng, padaknya itu sudah mateng. Di sini intinya bukan apa-apa, sabdanya Rasul pasti benar. Firman Allah pasti benar. Ojo adik dianu karo logika jangan. Nek sampean nggawe logika wis nggak bakal sampean itu yang namanya mawaddah warahmah nggak akan bisa. Bahagia itu justru ada pada itu, ketenangan jiwa ada pada itu. Pondok saya itu diteror berkali-kali 2012 sampai 18 bayangkan. Sing preman, sing PSHT, sing banser, sing macem-macem. Supaya saya ini goncang, nggak goncang tambah tenang saya. Wongku sing tak doleki mati ku tak doleki aku. Kapan kesempatan untuk tarung kan begitu ya. Itu yang saya cari itu memang.
Itu yang saya cari sama saya. Teko satu gerombolan. Oleh demo, nek adik sampean gawe rusak, tak lawan sampean. Iya. Pondok saya dibakar seperti yang ada di NTB itu. Tak kalau saya tak lawan ya. Saya tidak diem biar mereka tahu. Paling pol mati. Ya ndak. Nek wis siap mati sing diwedeni apa katene? Wedi ku nang ngene Gusti Allah tok. Ya, lho ngawak dhewe ditodong pistol tahu kok. Ya. Ayo nek kon nembak-tembakan. Tak delok nek atik ngene tak saut dhisik karo aku wis. Ya cepet-cepetan mah. Royoan wong cacing didek mulet awak dhewe didek ajange. Enggak begitu. Prinsip orang itu begitu. Makanya akidah tauhid itu penting. Enggak takut melarat, enggak takut mati, enggak. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah itu. Dan tunduk patuh 100% pada puncaknya qala Allah wa qala wajikit biyen sik wajib. Ya, urip wedi melarat wedi ngene. Lho, Masya Allah. Tambah soro iku ganjarane tambah anak sampean 6-8 ngingoni anak sakmono kae, sabar. Itu ganjaran sampean luwih akeh timbang sing anak siji anak lho. Lah kok wedi lho. Ya. Anak loro soro, anak 10 soro nek kula wani anak 10 padha soro. Nggih mboten. Lho nggih, padha sorone lho loro ya soro. Sampeyan delok anak situk sambatan niku kathah. Anak siji lho sambatan tok. Opo Pak, ngene anak loro ngene iki wis ngene kok. Itu sambatane ngeres gandes. Ya, anak loro. Anak 16 sambatan, wani 16 padha sambatane kan gitu ya. Ah itu begitu. Ini hidup itu begitu. Tambah soro itu kita itu sebetulnya kalau kita punya iman kepada Allah, tauhid kita kuat, ya kita bukan menemui satu kesengsaraan, enggak malah seneng kita. Ya loh iya, saya masih ingat, ya adik ipar saya berangkat ke Ambon. Adik saya sendiri sakit masuk rumah sakit dioperasi, ya saya punya rumah cuma sendiri, istri 2, anak 16, bayangkan. Tak jual rumah ini sama saya. Mau untuk membiayai adik. Tapi alhamdulillah pendamping saya ini orang kuat juga. Tak dol ya, mas sampean kok duduk om aku terserah sampean. Coba kalau istrinya orang lain, ya anak sakmono kae mas itu digandoli itu. Gegeran dhisik kan begitu. Kalau istri saya enggak. Karena setel. Istri setel itu kebahagiaan. Loh iya, kalau punya istri setel, maksudnya sepemikiran, itu kebahagiaan yang tidak ada tandingnya itu. Loh iya, sampean rabi mana? Ya wis terserah. Loh iya, ada ndak kira-kira? Enten mboten? Jarang. Loh iya, kalau saya, aku rabi mana ya terserah sampean loh. Pokoknya yang penting adil. Nah, itu begitu. Karena dalam Islam itu kan penyamaan pola pikir. Sampai najange rabi sing sampean goleki apa Kanjeng Nabi apa agamane. Kenapa agamane ini biar sepemikiran, satu langkah, satu rasa. Loh itu begitu. Didelok ngaji jilbaban gawe cadar tapi begitu dirabi gak siap menjalankan syariat Islam. Dia aku tak rabi mana ya ulino ae aku nang wong tuaku. Ya apa ya. Padahal laki itu nikah lagi ya tanpa izin istri pertama tidak masalah. Tidak masalah. Lah iya tidak masalah. Gak roh pun tidak masalah. Loh itu begitu. Saya tidak ngajari sampean loh ya. Loh iya, ini kita bicara masalah syariat Islam. Ya ketundukan istri kepada syariat Islam. Saya tidak bilang sama istri, saya tidak akan kerja kalau saya tidak bisa ngaji. Ya betul. Ya, tidak pernah nyuruh saya kerja. Ya, walaupun saya tidak kerja pengangguran tidak pernah. Mas sampean nyambut gaya tidak pernah. Kecuali kalau besok yang dimasak nggak ada baru ngomong sama saya. Bi, menesing didang gak ono.
baru saya. Lah itu begitu. Selama nikah sama saya sampai sekarang ojo mana tuku kalung ali-ali gak tahu. Tidak pernah protes. Punya anak 5, anak 6 itu tidak punya lemari. Dia punya kalung karena dulu gajinya lebih besar dari saya. Ya, iki kalungku tak dol tuh kok no lemari. Anak 5, anak 6 baru bisa beli lemari. Dulunya kerdus itu ditumpuk, ditoto. Tidak masalah. Ya, makanya kenapa saya bikin pondok kok tak gratiskan sama. Karena saya dulu mondokkan anak bin Bas itu masih babat alas, nggak mampu bayar. Ya, nggak mampu bayar saya karena anak banyak, kerjaan pas-pasan gemangan tok Cuk. Tapi saya nggak takut punya anak banyak, gak iso mondok nanya kolano tak ajari dewi. Selesai sudah. Allah minta pertanggungjawaban kita ini kan untuk menjadikan ini anak yang soleh, taat pada Allah, taat pada orang. Nggak harus insinyur kan? Ya, nggak harus jadi dosen kan, nggak harus jadi kan, nggak. Jadi anak yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada orang tua, itu yang dimintai pertanggungan jawab nanti di hadapan Allah. Walaupun anak kita jenderal, ya. Itu nanti kita diminta iya anak sampean ini jadi jenderal kok tapi gak seneng karo syariat Islam ya opo sampean. Anak sampean jadi jenderal tapi anti Islam padahal sampean wong Islam. Bapak sampean yo Islam, mbane yo Islam. Lah kok putune jadi jenderal kok anti dinyel-nyel nduk muni neraka nanti. Lho itu begitu. Bangga anaknya jadi jenderal, jadi anak jadi insinyur bangga, tapi tidak taunya anti Islam. Saya tidak begitu. Kalau saya pokoknya jadi anak yang taat pada Allah, Rasulnya, orang tua. Sudah, tak worok dewe, tidak terlalu sulit. Anak saya yang lulus Lipia itu tak ajar sendiri sama saya. Gak duwe ijazah sudah. Ya, itu daftar ke Lipia, cari pondok. Bisa mengeluarkan ijazah 2 tahun di pondok. Sama dia ditempuh cuma 1 tahun. Pelajaran 2 tahun ini ditempuh cuma 1 tahun sama anak saya. Ya, ijazah pondok, ikut tes di Libya, saingannya dari Al-Irsyad, dari pondok-pondok itu banyak yang tidak masuk, dia masuk. Terus gantikan saya ngajar bahasa Arab, ada kepala sekolah yang ikut ngaji. Ustadz tidak punya ijazah, tidak punya. Tak uruskan ya diuruskan. Jadi keluar ijazah SMA itu setelah masuk Libya. Itu. Ya, kalau Allah berkehendak itu mudah. Loh iya. Kalau Allah berkehendak mudah. Ya. Lah pondok saya gratis tanpa pemasukan rusak semuanya itu. Apa? Yang atas itu. Jadi plafonnya itu berapa 2 tahun 3 tahun bocor. Tahu-tahu ada orang datang. Ustaz tak bangun ya Ustaz. Monggo silakan. Tahun baru umroh ya Ustaz jadi. Iya monggo. Nggak tahu kita. Rezeki dari Allah. Yang penting kita ya intan surullaha yansur. Jelas enggak ayatnya? Jelas sudah. Loh kenapa takut? Kita tolong Allah. Allah akan nolong kita. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Ya, Allah akan senantiasa menolong hambanya kalau hambanya mau menolong saudara. Menjelang COVID saya dapat uang 200 juta. Kata anak saya, wis bi tuku mobil kayak ngeterno arek pondok ngene ana sing loro, ana sing ngene. Ndak. Kita ini hidup di zaman fitnah. Ya, tak habiskan 2 bulan. Ada ikhwan saya nikah Ustadz dapat Sulawesi, tidak ada biaya untuk berapa, butuh 15 juta. Ini biaya untuk nikah. Habis 2 bulan, 200 juta. Ya, Allah akan ganti. Ya ganti banyak. Lebih dari itu malah. Ya, itu demikian. Itu membangun pesantren itu berapa? 2 bulan. Tukangnya berapa? Itu berapa sudah? Ya, itu. Terus diumrohkan 2 orang. Itu berapa sudah? Ya, itu. Allah akan ganti semuanya. Kalau kita mau tolong saudara kita,
Allah akan tolong kita. Loh itu demikian. Itu sudah jelas ayatnya. Kok sampean ragu? Ya. Ini pelajaran ini bukan apa? Ya enggak bisa dilogikakan. Kalau bisanya praktekkan sudah. Ya, itu demikian. Ada teman saya ngomong sama saya, Ustadz, ya, di dalam Al-Quran itu ada doanya Nabi Musa kalau tidak salah. Wa idza maritu wa huwa yashfin. Nah, dengan ayat itu Ahlus Sunnah sepakat, yakni yang menyembuhkan orang sakit itu adalah bukan obat. Ini saya punya teman, dia marinir, ya, kena sakit parah, dia tidak mau berobat. Saya mati tidak apa-apa Ustaz, saya ingin buktikan apa betul. Ternyata apa? Sembuh betul. Akhirnya apa? Kalau setiap ada azan hayya 'alas sholat, 5 waktu itu dia langsung datang. Setelah itu, padahal waktunya apel siang. Jadi tiap hari itu jadi bal-balan. Ya, itu. Jadi bal-balan dia. Wes disadui temannya, di akhirnya apa? Dimasukkan sel, didatangkan paruhnya. Nah, itu gitu. Ya, kenapa kok akhirnya dikasih dalil? Ya, dalilnya para sahabat. Idza qala al-muadzin hayya 'alas shalah hurimatil a'mal. Kalau muadzin sudah mengucapkan hayya 'alas shalah, segala pekerjaan ini nilainya haram, maka saya tinggalkan. Yang ngasih kesembuhan saya itu Allah, yang ngasih kesehatan saya Allah, bukan komandan. Maka kalau saya mendengarkan ini, saya dulu kan nanti baru saya datang ke apel. Akhirnya apa? Dilucuti senjatanya, ditaruh apa? Sebelum dilucuti itu ditaruh di tempatnya orang-orang gila di rumah sakit dokter ramelannya. RSAL ya, itu gitu. Katanya dokternya, sampeyan iki sehat Pak. Ya wis, iki ono provos iki engko nek bengi sampean mulai, nek awan isuk mari subuh sampean rini. Itu selesai itu nama itu kemudian dilucuti taruh di lanmar. Ya, nah dijadikan takmir masjid. Enak aku Ustaz ya, tapi biar saiki aku dadi takmir masjid tiap hari bisa sholat jamaah, malah dihajikan sama marinir, dapat apa? Karena ngurusi masjid. Itu gitu. Dapat hajian akhirnya, dihajikan sama marinir. Dia enggak mau naik, kan pensiun kan harus apa? Secaba ya, sekolah secaba itu kan dia kopral 1. Itu gitu. Itu kan mau ke kuning 1 itu kan pensiun kan harus kuning 1 kan begitu ya. Itu harus serda apa? Sersan 2 kan begitu. Tapi dia enggak mau sampai dipaksakan ada secaba khusus. Ya. Secaba khusus itu apa? Walaupun gak Melayu gak apa yang penting melok. Lah itu begitu. Ya, ini janji Allah betul itu. Itu begitu dia pensiun sama saya, ya Allah Ustaz, wis bener firman-Nya Allah iku gak ono sing bleset-bleset. Ya, itu ndak bisa dengan teori. Kita menjalankan syariat itu ndak bisa dengan teori, praktek. Contohnya nek sampean ajange duwe anak akeh wedine bayaran 1,5 juta kok duwe anak 3 apa cukup gak? Ojo ngono. Duwe anak dhisik ae sing akeh. Itu caranya begitu. Ya karena apa? Allah yang jamin loh. Ya Allah yang jamin. Itu dan pekerjaan itu tidak hanya di satu tempat. Makanya saya dulu tidak mau diikat dengan apa instansi, diikat dengan tidak mau saya. Bahkan saya masih ingat saya dulu ngajar bahasa Arab, ada murid saya ya yang punya angguna, masih ajar apa nyar-nyarane angguna kan gitu ya. Itu. Ustadz, ini saya punya mobil, sampean kan bisa nyupir. Iya. Itu. Wis lakokno Ustadz lumayan untuk belanja isok ngaji. Pokoknya sak olehne Ustadz, alhamdulillah. Wah itu berlebihan.
Saya berangkat habis sholat subuh sebelum duhur itu sudah dapat setoran seharusnya orang 1 hari. Saya enggak, saya udah dapat. Kalau dicegat orang, saya enggak. Orangnya yang nyegat saya itu pakai peci, bajuan koko, apa? Sarungan. Orang Madura, ya. Pak, jarak Pak, jadi itu. Waduh sepurone. Aku gak gelem ngeterno wong nang jarak lah gitu kan. Loh, aku iku gak nganu Pak, aku iku dodolan es lho. Omahku iki jarak Pak. Innalillahi. Aku iki kaji Pak. Aku wis kaji lah apa aku. Aku sik pisan iki ana sopir iku atik takok ngono barang biasa nih gak atik masih nang jarak langsung di. Kalau saya ndak mau. Iya, tak takoki nandi Pak. Jarak wis gak dolek oliane ae lho. Allah ganti. Lah iya betul itu. Ya, akhirnya apa? Ya karena dia rumahnya situ, dia jualan es batu itu loh. Jadi dia jadi agennya es batu dia rumahnya di jarak nih. Saya bilang, "Bah, sampean pindah wae bangun ono balak sampean kena." Tak ngertinya ditutup jarak terus. Ya, itu begitu. Jadi kita jangan takut. Ya, engko nek gak entuk setoran ya opo. Kalau saya ndak, bekerja ndak begitu. Ikuti jalan Allah, ikuti alurnya Allah, insya Allah Allah akan angkat. Allah akan kasih ganti yang lain. Jangan takut hidup ini. Ya, aku nduk pabrik kene seberang tahun kok lah nek metu ya opo eman ngene alah wis donya ki piro. Ya. Nanti pikiran kita itu sempit, peluang usaha cuma itu. Loh saya ini pernah jualan kerupuk itu 1 minggu habis 1 truk. Pernah. Allah bukakan rezeki gampang. Ngambil dari Indramayu kerupuk ikan itu jual di Pabean. Itu gitu. Habis 1 truk 1 minggu. Terus ada resesi waktu itu. Tepung itu kanji 500 jadi 2000. Akhirnya perusahaan sudah kita kasih uang muka enggak mau. Itu gitu. Ya, itu. Jadi dunia ini sudah hanya sarana saja untuk kita ibadah, untuk kita taat kepada Allah. Dan intinya akidah itu di situ. Sampean belajar ilmu akidah wis bolak-balik ngaji akidah wasitiyah, tapi amale gak wani ya percuma. Yang ngaji tok bolak-balik ngene gak wani, ya Allah. Jadi hidup ini masih takut melarat, takut begini, jangan takut itu hanya kepada Allah Ta'ala. Itu demikian. Saya dulu hidup itu sudah ringkes saja, sudah tidak punya uang, kontrakan, istri 2 anak banyak habis ya. Ada datang teman, Ustadz, aku ono rumah Ustadz, oh ada rumah Ustadz murah Ustadz, sampean tebak ae, tapi angkere gak ketulungan. Uang lewat tok ngarepe gak wani jadi. Itu ya. Kalau saya tak tebak ae, wong Rasul mengatakan kita masuk, setan itu nying. Nah, orang banyak tidak berani, tapi kalau saya enggak, saya ngikuti sabdanya Rasul. Pokoknya jok ngetoki aku tak gasak karo aku wis. Gitu aja. Selesai kan begitu ya. Wong setan jin itu kalau nyerupa orang kekuatannya seperti orang. Iya, kalau kita gasak ya ndelosor mereka. Loh iya kita bunuh, kita tusuk ya mati mereka. Loh itu demikian. Itu jin itu begitu. Ya, itu makanya apa? Begitu ada tawaran begitu ya sudah tak terima sama saya. Jadi enak hidup ini gak takut sembarang, pokoknya sudah dijalani aja itu gitu. Ya makanya saya ini kontraktor 20 tahun, tukang kontrak rumah itu 20 tahun ya. Jadi 2 tahun pindah sana itu jadi pengalaman banyak dengan masyarakat, bersentuhan dengan itu gitu. Jadi bersentuhan dengan masyarakat tuh Masya Allah yang macam sampai dikerutuk orang satu kampung itu pernah saya. Dia ngajak diskusi tak layani sama saya. Walaupun satu kampung saya sendirian. Dan saya orang baru pendatang. Dan saya tidak takut. Saya pokoknya gak gasak tak gasak dewe gitu aja. Itu prinsip saya. Ya, itu mau diskusi, monggo silakan. Ya, itu demikian. Jadi karena keterbatasan waktu, barangkali ada pertanyaan monggo dalam bab ini atau yang lainnya silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Apa?
Oh, adzan dulu, monggo monggo ya ya. Lupa saya. Ya, monggo monggo monggo.